Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United tampaknya mulai serius dalam pergerakan mereka di bursa transfer musim panas ini. Klub tersebut dikabarkan telah memulai diskusi dengan agen Antoine Semenyo terkait kemungkinan kepindahannya ke Old Trafford. Pemain sayap Bournemouth itu dianggap sebagai target utama yang sesuai dengan kebutuhan taktik yang diinginkan oleh Ruben Amorim, yang memainkan formasi 3-4-2-1 sejak menggantikan Erik ten Hag. Setelah mengalami musim yang kurang memuaskan, Manchester United kini berusaha untuk memperkuat skuad mereka demi meningkatkan daya saing di Premier League. Salah satu area yang menjadi perhatian adalah posisi dua gelandang serang di belakang penyerang utama, posisi yang dinilai masih perlu tambahan kualitas. Semenyo, dengan kemampuannya bermain sebagai winger dan gelandang serang, dianggap sebagai kandidat yang tepat untuk mengisi peran tersebut. Menurut laporan dari Africa Foot, pembicaraan antara Manchester United dan perwakilan Semenyo telah dimulai, dengan klub sudah bekerja di balik layar untuk mencapai kesepakatan. Sejak bergabung dengan Bournemouth dari Bristol City pada Januari tahun 2023, pemain asal Ghana ini telah mencetak 18 gol dan 7 assist dalam 79 pertandingan. Dengan catatan tersebut, ia menjadi salah satu pemain kunci di lini serang Bournemouth dan menarik perhatian beberapa klub besar Premier League. Manchester United dikabarkan telah menyiapkan tawaran senilai Rp714 miliar untuk Semenyo. Namun, Bournemouth dikabarkan membanderol pemain mereka dengan harga Rp892 miliar. Klub asal Manchester ini juga telah menyiapkan kontrak berdurasi 5 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun untuk menarik minat sang pemain, total kontrak berdurasi 6 tahun. Meski Manchester United berada di posisi terdepan, persaingan untuk mendapatkan Semenyo tidak akan mudah. Chelsea dan Tottenham Hotspur juga dikabarkan tertarik dengan pemain berusia 24 tahun itu. Chelsea disebut-sebut sudah mulai mencari informasi terkait situasi kontrak Semenyo, sementara Tottenham telah lama memantau perkembangannya dan berpotensi ikut bersaing dalam perebutan tanda tangan sang pemain. Semenyo dikenal sebagai pemain yang cepat dan eksplosif, dengan kontribusi gol setiap 195,2 menit musim ini. Dia telah menemukan peran utamanya di sisi kanan serangan Bournemouth dalam skema permainan Andoni Iraola. Kemampuannya dalam bekerja keras dan disiplin taktik membuatnya cocok dengan filosofi permainan yang ingin diterapkan oleh Ruben Amorim di Manchester United. Manchester United dikabarkan sangat tertarik untuk memboyong bintang asal Jepang, Kaoru Mitoma, dari Brighton dan Hove Albion. Jika transfer ini terwujud, Mitoma akan menjadi pemain Jepang kedua yang mengenakan seragam ikonik Manchester United setelah Shinji Kagawa. Sejak bergabung dengan Brighton pada tahun 2022, Mitoma telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain sayap terbaik di Liga Inggris Premier League. Dengan torehan 8 gol dan 3 assist di semua kompetisi musim ini, pemain berusia 26 tahun itu menjadi sosok kunci dalam perjuangan Brighton untuk menembus zona Liga Champions. Performa apiknya tidak luput dari perhatian raksasa Eropa, termasuk Manchester United yang dikabarkan siap menggelontorkan dana besar untuk mendapatkan tanda tangannya. Menurut laporan dari Manchester Evening News, Manchester United bersedia mengeluarkan dana fantastis sebesar 60 juta pound untuk Mitoma di bursa transfer musim panas mendatang. Jika kesepakatan ini terwujud, Mitoma tidak hanya akan menjadi pemain Jepang kedua yang memperkuat Manchester United, tetapi juga menjadi salah satu transfer terbesar yang melibatkan pemain Asia dalam sejarah Premier League. Mantan pelatih Brighton, Gustavo Poyet, turut memberikan pandangannya tentang potensi Mitoma di klub sebesar Manchester United. Menurutnya pemain asal Jepang tersebut memenuhi kualitas untuk bermain di level tinggi. Dalam hal kualitas, dia cukup baik untuk Manchester United. Pertanyaannya adalah apakah dia bisa melangkah lebih jauh dan tampil di klub besar seperti United, ujar Poyet memberikan pandangan. Meski Mitoma masih memiliki kontrak hingga 2027 bersama Brighton, peluang transfer tetap terbuka. Kepala Eksekutif Brighton, Paul Barber, telah mengisyaratkan bahwa klub mungkin harus melepas beberapa pemain bintang mereka dalam waktu dekat. Bahkan, pada bulan Januari lalu, Brighton menolak tawaran sebesar 54 juta pound dari Al Nassr untuk Mitoma. Keputusan itu memberi petunjuk tentang betapa berharganya pemain asal Jepang tersebut. Selain piawai sebagai winger kiri, Mitoma juga bisa bermain sebagai bek sayap dalam skema timnas Jepang. Kemampuannya yang serbaguna ini dinilai cocok dengan strategi Ruben Amorim, pelatih Manchester United, yang sedang mencari variasi dalam skuadnya. Jika transfer ini benar-benar terjadi, Manchester United akan memiliki tambahan amunisi berbahaya di lini serang mereka. Kehadiran Mitoma bisa memberikan dampak besar bagi The Red Devils, terutama di tengah spekulasi mengenai masa depan Alejandro Garnacho.
Paul Pogba belum mendapatkan setelah menyelesaikan masa hukumannya. Di tengah rumor Manchester United, Pogba disarankan tak usah bermain di Inggris lagi. Skorsing gelandang top Prancis itu selesai pada tanggal 11 Maret tahun 2025. Pogba kini bebas bermain untuk klub manapun usai tersandung kasus gagal doping pada 2 tahun silam. MU menjadi salah satu klub yang disebut-sebut menjadi destinasi potensial bagi Pogba. Setan Merah sedang dalam mode berhemat menyusul kebijakan transfer masa lalu yang kerap gagal. Sedangkan Pogba bisa digaet secara gratis. Selain Manchester United, pemenang Piala Dunia 2018 tersebut juga santer dikaitkan dengan kepindahan ke Marseille. Akan tetapi, klub Prancis itu dikabarkan tidak berminat menggaet Pogba di tengah musim, melainkan di musim panas nanti. Ex-pemain timnas Inggris Chris Waddle menilai Paul Pogba tidak cocok dengan sepak bola Premier League. Pogba dinasihati agar melanjutkan karir ke Prancis atau Italia. Dia tidak pernah benar-benar sukses di Inggris kan? Dia datang dan dia menjajal, dan pergi ke Italia, sahut Waddle kepada 10 Bet, yang dikutip Daily Star. Saya pikir itu adalah permainan sepak bola yang cocok dengan dia. Sedikit lebih lambat, bukan box to box, lebih sabar. Kondisi cuaca kadang menentukan kecepatan permainan di luar negeri. Mataharinya, panasnya. Saya kira dia lebih cocok dengan tipe permainan seperti itu daripada sepak bola Inggris yang energik. Menurut saya, Prancis, Marseille akan jadi kepindahan yang bagus dan sudah pasti Liga Italia akan jadi kepindahan bagus untuk dia. Saya kira dia paling cocok di salah satu dari dua liga itu, Waddle menyimpulkan. Paul Pogba pernah 6 musim berseragam MU dengan memenangi Liga Eropa dan Piala Liga Inggris. Namun, Pogba dianggap tidak pernah benar-benar bisa memenuhi potensinya seperti ketika memperkuat Juventus. Ada update baru seputar kondisi Aiden Heaven. Bek muda Manchester United itu dikonfirmasi tidak mengalami cedera yang serius. Menurut laporan tersebut, cedera yang dialami mantan bek Arsenal itu tidaklah parah. Heaven terlihat di markas latihan MU tanpa menggunakan pelindung kaki. Sebelumnya ia sempat menggunakan pelindung kaki pasca cedera itu. Ia dikabarkan juga mampu berjalan dengan normal, sehingga ini mengindikasikan cederanya tidak parah. Menurut laporan yang sama, tim medis MU juga mulai merekomendasikan sang bek untuk kembali berlatih di tim utama MU. Ia diperkirakan sudah bisa berlatih paling cepat pada pekan depan. Paling lambat ia sudah bisa berlatih setelah jeda internasional. Tim medis MU akan memantau perkembangan sang bek dan mereka hanya akan mengizinkannya bermain lagi jika ia sudah benar-benar sembuh. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Striker incaran mereka, Hugo Ekitike dilaporkan akan pindah klub di musim panas nanti. Menurut laporan Fabrizio Romano, Ekitike sudah ambil ancang-ancang untuk meninggalkan Frankfurt di musim panas nanti. Sang striker tahu bahwa ia saat ini diminati tim-tim besar seperti MU. Itulah mengapa sang striker menilai ini waktu yang tepat untuk pindah. Ia ingin bergabung dengan klub besar dan ia siap untuk meninggalkan Die Adler di musim panas nanti. Menurut laporan Romano, MU sudah menyadari situasi Ekitike tersebut. Setan Merah dilaporkan sudah bergerak untuk mendapatkan sang striker. Mereka menjalin komunikasi dengan agen sang striker terkait transfer ini. Namun Romano mengklaim bahwa MU tidak sendiri, karena ada beberapa klub Premier League lain yang menjalin kontak dengan sang pemain. Man United dan klub-klub Inggris itu harus siap keluar uang banyak untuk merekrut sang striker. Ia masih terikat kontrak di Frankfurt hingga tahun 2029 sehingga mahar transfernya diperkirakan sekitar 60 juta euro. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap James Trafford nampaknya benar adanya. Setan Merah dilaporkan mulai bergerak untuk mendapatkan jasa sang kiper. Menurut laporan HITC, Manchester United sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa Trafford. Mereka sudah mengontak agen sang kiper. Mereka mengawarinya kesempatan untuk pindah ke MU pada musim depan. Secara terpisah, MU juga menjalin komunikasi dengan Burnley. Mereka mulai menanyakan ketersediaan sang kiper di musim panas nanti. Menurut laporan yang sama, untuk saat ini Burnley masih enggan untuk melepaskan Trafford. The Clarets saat ini lagi berjuang untuk promosi ke Premier League pada musim depan. Jika mereka sukses promosi, mereka butuh kiper teruji untuk bisa bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris itu. Jadi jika Burnley dipastikan promosi pada musim depan, maka The Clarets sepertinya akan ogah berpisah dengan sang kiper. Trafford sendiri masih terikat kontrak di Turf Moor hingga tahun 2027 mendatang. Ia dikabarkan bisa ditebus di kisaran 30 juta pounds di musim panas nanti. Manchester United punya target juara Liga Inggris di tahun 2028. Ex-pemainnya, Nicky Butt malah nggak yakin Setan Merah bisa meraihnya. Manchester United di bawah komando kepemilikan Sir Jim Ratcliffe punya ambisi baru, MU ditargetkan juara Liga Inggris pada tahun 2028 mendatang. Ex-pemain MU, Nicky Butt ditanya soal target Manchester United juara Liga Inggris 2028. Butt nggak yakin, tuh.
Saya nggak yakin akan hal itu. Mereka masih butuh waktu lama buat jadi kampiun, katanya kepada Daily Mail. Saya pikir bahkan jika MU mendapatkan David Yield, mantan kepala eksekutif, dan Sir Alex Ferguson lagi, itu akan menjadi perjuangan untuk waktu yang lama. Kami berada di dasar gunung dan butuh pendakian besar untuk bangkit, paparnya. Nicky Butt turut menyinggung hal-hal non-teknis lainnya. Beberapa di antaranya seperti PHK massal sampai kenaikan harga tiket stadion yang mahal. Ada banyak hal yang menurut saya mereka lakukan salah dan menyedihkan melihatnya. Itu bukan Man United yang saya kenal dan cintai, tutup Butt yang punya 387 penampilan buat MU dan meraih 8 titel Liga Inggris. Manchester United menghadapi tantangan besar dalam upaya merekrut Jarrad Brandtwaite dari Everton. Laporan terbaru menyebutkan bahwa bek muda itu hanya bersedia pindah ke klub yang bermain di Liga Champions musim depan. Laporan menyebutkan bahwa Manchester United telah menjadikan Brandtwaite sebagai target utama untuk memperkuat lini belakang musim depan. Klub dikabarkan siap memenuhi harga yang dipatok Everton, yakni lebih dari Rp1 triliun. Namun, Brandtwaite sendiri dikatakan hanya ingin bergabung dengan klub yang berlaga di Liga Champions, karena dia ingin menunjukkan kemampuannya di level tertinggi sekaligus menarik perhatian pelatih tim nasional Inggris. Persaingan untuk mendapatkan Brandtwaite tidak hanya datang dari Manchester United. Tottenham Hotspur juga dikabarkan tertarik pada bek muda milik Everton tersebut. Dengan situasi serupa di mana mereka juga masih berjuang di Europa League, Spurs bisa menjadi pesaing berat bagi Manchester United dalam perburuan tanda tangan pemain berusia 22 tahun itu. Dengan jendela transfer musim panas semakin dekat, keputusan akhir mengenai masa depan Brandtwaite akan sangat bergantung pada bagaimana Manchester United dan Spurs menyelesaikan musim ini. Jika salah satu dari mereka berhasil menjuarai Europa League dan mendapatkan tiket ke Liga Champions, peluang untuk merekrut Brandtwaite di bursa transfer mendatang akan semakin besar. Sementara itu, Everton tampaknya siap mempertahankan pemainnya yang telah menjadi palang pintu andalan di beberapa musim terakhir, kecuali ada tawaran besar yang datang di musim panas nanti.